Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kuliah analisis dan estimasi biaya akan membahas tentang estimasi biaya. Bahasan ini nantinya adalah sedikit berbeda kalau seperti yang sudah kita ulas di awal. Ada kan estimasi biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik. Di sini adalah estimasi biaya lebih secara umum. Kalau yang bahasan sebelumnya fokusnya adalah ke estimasi biaya untuk produksi, tetapi kondisi real gitu ya. Suatu bisnis itu kan tidak hanya bisnis manufaktur saja gitu ya. Ada juga yang konstruksi gitu ya. Terkait dengan manufaktur tetapi terkait dengan juga molding dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga karena banyak sekali jenis bisnis yang ada ya di dunia nyata, makanya kita perlu juga bahas estimasi biaya secara general. Oke, outline-nya adalah seperti ini. Alasan untuk melakukan estimasi biaya, definisi tujuan fungsi, kemudian akuntansi biaya untuk pembiayaan dan pentingnya pencatatan biaya, tujuan akuntansi biaya, perbedaan antara akuntansi keuangan dan biaya, jenis-jenis estimasi, pentingnya estimasi, dan prosedur estimasi, dan kelonggaran pada estimasi. Oke, kita bahas yang pertama, alasan untuk melakukan estimasi. Kenapa harus melakukan estimasi? Yang pertama adalah tentunya pengendalian biaya. Ya, sebenarnya baik yang berbasis order maupun stok. Cuman lebih krusial adalah yang berbasis order karena apa? Produknya adalah heterogen. Sedangkan untuk yang berbasis stok atau MTS itu kan cenderung produk homogen. Berarti cenderung biaya itu bisa tetap dan kita mungkin hanya tinggal mempertimbangkan untuk waktu yang berbeda, misalkan mempertimbangkan efek inflasi dan efek nilai tukar uang kalau misalkan ada bahan-bahan impor gitu. Kemudian untuk membuat keputusan membuat atau membeli, nah, bisa jadi suatu komponen gitu ya di perusahaan itu bisa juga membeli atau membuat sendiri. Nah, ini perlu dihitung gitu ya. Sehingga pada saat membuat sendiri kita perlu mengestimasi kan. Nah, kalau membuat sendiri biayanya berapa? Nah, kalau kemudian membeli kan sudah paham ya. Oh, biayanya acuan dari supplier sekian. Kalau saya buat sendiri bisa lebih murah tidak? Nah, sebelum membuat tentunya perlu kita estimasi. Kalau kemudian menurut estimasi lebih murah ya kita kerjakan. Gitu ya, membuat sendiri. Tapi kalau misalkan lebih mahal atau ya lebih mahal gitu ya, ya mungkin lebih baik membeli saja. Berikutnya adalah penentuan harga jual. Nah, pada saat kita sudah bisa mengestimasi biaya-biaya tersebut, tinggal kemudian kan kita tambahkan biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu misalkan terkait dengan biaya administrasi, biaya departemen lain gitu ya kan. Di dalam suatu perusahaan kan ada departemen selain departemen produksi kan. Ada departemen marketing gitu ya, mungkin distribusi, HRD dan sebagainya. Ini kan termasuk nanti biaya operasional gitu ya, operasional lainnya. Nah, setelah itu kemudian ditambah margin profit. Nah, sehingga kita bisa menentukan harga jual. Berarti dasarnya kan tetap apa? Estimasi dari biaya produksinya gitu ya. Berikutnya adalah pemeriksaan ataupun pemilihan vendor gitu ya. Kalau misalkan kita memutuskan di sini tadi ada membuat atau membeli, kemudian kita putuskan membeli, tentunya kita akan perlu menganalisis gitu ya. Pasti kita membeli kan jangan hanya memilih secara buta hanya satu vendor saja gitu kan. Pasti punya alternatif atau calon beberapa vendor yang bisa memasok ke kita gitu ya. Sehingga di sini perlu dianalisis gitu. Mana yang memberikan biaya paling rendah. Nah, itu gunanya untuk estimasi biaya. Kemudian definisi estimasi. Estimasi biaya merupakan proses peramalan gitu ya, atau prediksi biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi sebuah produk. Apalagi yang berbasis order seperti yang sudah saya sampaikan di
awal sebenarnya di kelas yang satunya, tetapi sebelum UTS, estimasi baik itu bahan, tenaga kerja, apalagi overhead itu kan perlu dilakukan, khususnya yang paling penting adalah kalau MTO. Karena pada saat ada order kita sudah harus bisa mengestimasi gitu kan, biayanya berapa, sehingga kemudian kita mau margin profit berapa, sehingga kita bisa menentukan harga jual produk. Estimasi biaya dapat dihasilkan dari kerjasama antara insinyur dan akuntan biaya dan melibatkan dua faktor, ya tentunya data fisik ya. Insinyur sebagai bagian pekerjaannya adalah melakukan perencanaan, mulai desain ya, Anda kan diajari mulai mendesain, kemudian proses planning gitu ya untuk membuat produk tersebut, terus membuat bill of material, OPC gitu ya, terus kemudian nanti perencanaan produksinya, lah itu kan semua merupakan data fisik. Kemudian ada data biaya. Lah pada saat sudah ditentukan bill of material terdiri dari komponen-komponen ini, masing-masing komponen kan ada apa harga. Jadi itu kan biaya bahan bakunya. Kemudian nanti ada OPC. OPC itu kan nanti ada urutan proses, operation process chart gitu ya. Pertama proses apa, kedua proses apa. Di sini kan apa? Ada biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik gitu ya. Nah, itu kan bisa dihitung. Tetapi dasarnya apa? Kan dasarnya dari data fisik ini kan. Ada bill of material, ada OPC gitu ya. Baru kemudian apa? Akuntan bisa menyusun biaya. Kalau tidak ada acuan bill of material, OPC gitu ya, dan data-data yang lain, mana bisa gitu ya akuntan menyusun biaya. Nah, sehingga memang ini harus ada dua gitu ya, data fisik, dan kemudian berdasarkan data fisik kita bisa menentukan data biaya. Nah, kemudian tujuan utama melakukan estimasi ya, untuk menentukan harga jual. Nah, tadi sudah dibahas, untuk memastikan apakah produk yang diusulkan dapat diproduksi dan dipasarkan dan memperoleh laba gitu ya. Produk yang diusulkan gitu ya, bisa jadi yang dirancang gitu ya, apakah benar bisa diproduksi gitu ya. Jangan-jangan nanti setelah dihitung biaya produksinya mahal sehingga tidak bisa memberikan laba. Lah ini harus dipastikan. Kemudian menentukan berapa banyak yang harus diinvestasikan. Nah, tadi ada keputusan beli atau buat sendiri. Lah untuk membuat perlu nggak ada investasi tambahan untuk bisa membuat. Nah, kalau perlu investasi tambahan, investasi ini kan perlu kemudian dibebankan dalam penghitungan biaya. Salah satunya adalah biaya depresiasi, penyusutan. Itu kan harus dipertimbangkan. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah komponen atau rakitan atau assembly produk itu lebih murah dibuat atau dibeli. Nah, tadi keputusan buat beli ini juga akan mempengaruhi ini kan investasi tadi. Nah, kalau tidak perlu tambahan investasi, ya sudah dihitung saja kan biaya untuk membuatnya, mulai bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan biaya-biaya operasional lain gitu ya. Bisa dihitung. Kemudian untuk menentukan proses, nah, tadi sudah saya sampaikan kan ada OPC gitu ya, bill of material. Di OPC tentunya juga pasti akan jelas di sana waktu prosesnya berapa, butuh resource apa saja gitu ya, baik pekerjanya butuh berapa orang, waktunya berapa, butuh mesin apa, gitu ya, alat apa. Nah ini juga akan pada saat kita menentukan itu, kemudian kita bisa estimasikan biayanya. Kemudian menetapkan standar kinerja pada awal proyek, baik proyek ini proyek apapun juga gitu, proyek untuk memproduksi produk, proyek untuk konstruksi dan lain sebagainya. Berdasarkan estimasi biaya kita tentukan di sana hasil estimasi itu sebagai standar kinerja. Ya, kalau bisa sudah ditentukan biaya sekian gitu ya. Kalau pas atau bahkan lebih murah berarti kan kinerjanya bagus, bisa efisien. Ya. Tapi kalau kemudian lebih tinggi ya, bisa jadi tidak efisien, tapi kemudian perlu digali gitu kan penyebabnya apa kok jadinya lebih mahal, padahal berdasar estimasi itu contoh misalkan bahan bakunya untuk membuat kursi itu butuh 100.000, ternyata kok habisnya 120.000 lah. Penyebabnya apa? Nah, ini nanti kemudian bisa digali gitu ya. Pada saat kita punya acuan gitu ya, standar kinerja yang berdasarkan estimasi. Kalau tidak ada acuan nanti bisa jadi terjadi pemborosan kan, tidak ada kontrol gitu. Berikutnya mempersiapkan anggaran produksi ya.
Dari semua ini kemudian bisa dirangkum untuk mempersiapkan anggaran produksi. Nanti habisnya berapa. Kemudian juga bisa dilakukan estimasi ini tujuannya untuk studi kelayakan tentang kemungkinan produk baru. Nah, perusahaan itu kan tidak melulu kemudian dia hanya bertahan dengan produk yang sudah ada. Bisa ada research and development untuk mengembangkan produk baru. Lah ini perlu dikaji juga gitu ya. Kelayakannya bagaimana? Itu juga dengan menggunakan estimasi. Pada saat meluncurkan produk baru butuh biaya apa saja gitu ya. Nanti bisa dihitung menurut estimasi biaya butuh sekian, terus nanti estimasi penjualan sekian. Nah, kira-kira bisa balik modal enggak? Lah itu nanti lanjutannya Anda bisa akan pelajari di ekonomi teknik gitu ya. Tapi acuannya kan dari estimasi biaya yang sudah Anda tentukan gitu ya. Sehingga dengan acuan estimasi Anda bisa melakukan analisis kelayakan. Kalau tidak ada standar berdasarkan estimasi ya susah juga melakukan kelayakan. Kemudian untuk membantu dalam pengambilan keputusan proyek. Ya, contoh misalkan proyek diambil atau tidak, atau kalau misalkan diambil gitu ya. Kalau misalkan diambil biayanya itu berapa gitu ya, sehingga perusahaan di sini bisa menganggarkan biaya. Yang terakhir, melakukan program pengurangan biaya. Dengan adanya acuan tadi estimasi seperti tadi yang saya sebutkan, kalau misalkan standarnya gitu ya, di sini kan ada yang standarnya bahan bakunya 100, ternyata kok butuhnya 120. Nah ini kan nanti kita bisa gali penyebabnya apa supaya bisa dikurangi dan dilakukan efisiensi biaya. Ini adalah beberapa tujuan utama dalam melakukan estimasi biaya. Kemudian fungsinya apa? Nah, ini juga sebenarnya mirip-mirip dengan tujuan. Menghitung biaya, biaya material baru yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Mengetahui biaya suku cadang. Ya, ini terkait ini kan biaya overhead pabrik gitu ya, suku cadang mesin, nanti terkait dengan perawatan. Mengetahui biaya peralatan untuk investasi peralatan baru. Kemudian menghitung biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Menghitung overhead, memutuskan laba. Sebenarnya bukan memutuskan laba ya, menentukan target laba yang diinginkan gitu ya. Nah, kemudian menghitung ya tentunya harga jual produk. Kemudian menjaga catatan perusahaan gitu ya, tentang kegiatan estimasi sebelumnya sebagai apa? Acuan gitu ya, sebagai acuan untuk ke depan. Ya harusnya kan begini, selama gitu ya, selama inflasi itu rendah, nilai tukar itu cenderung konstan, kemudian tidak ada kasus-kasus yang kejadian-kejadian luar biasa, misalkan seperti pandemi saat ini gitu ya, terjadi chaos. Harusnya kan berdasarkan estimasi masa lalu itu bisa dijadikan acuan untuk menentukan estimasi masa mendatang. Kemudian tentukan metode yang ekonomis untuk membuat suatu produk. Gitu ya. Kemudian menyerahkan laporan estimasi biaya ke otoritas yang kompeten, yaitu ke manajer ataupun ke direktur gitu ya, sebagai top level manajemen untuk menentukan estimasi ini disetujui atau tidak, gitu, sesuai dengan anggaran perusahaan atau tidak. Gitu. Oke, kemudian akuntansi biaya untuk pembiayaan dan pentingnya pencatatan biaya. Pencatatan biaya adalah sebuah pekerjaan yang penting untuk pengelolaan yang efisien pada setiap perusahaan dan memberikan informasi paling berguna untuk penyusunan rekening keuangan. Ya, seperti yang sudah Anda pelajari, ada laporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi, kemudian estimasi biaya bahan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Itu semua kan pencatatan biaya. Dan nantinya dengan pencatatan itu, gitu ya, pertama adalah kita punya data catatan yang baik. Kedua adalah apa? Penelusuran atau tracking cost. Kalau misalkan terjadi pemborosan itu bisa kita lakukan. Kalau juga terjadi sampai dalam tanda kutip penggelapan, gitu ya, manipulasi itu juga kita bisa ketahui. Bagaimana kita bisa ketahui kalau kemudian adanya penggelapan dan manipulasi kalau tanpa ada catatan yang baik, gitu ya. Susah. Kalau catatannya baik, ya,
tentunya itu lebih mudah. Kemudian pencatatan biaya itu untuk menunjukkan jenis output yang akan menghasilkan keuntungan dan jenis output yang tidak menghasilkan keuntungan. Maksudnya di sini adalah kan ada biaya-biaya, ada secara umum kan tadi untuk biaya produksi ada biaya bahan, tenaga kerja, overhead pabrik, dan biaya operasional lain gitu ya. Nah di sini pada saat kemudian gitu ya, kita kan bisa ketahui gitu ya proporsi masing-masing biaya itu berapa. Gitu. Nah sehingga di sini kalau misalkan sudah ada target margin sekian persen, kemudian setelah dijumlah kok harga jualnya tinggi ya, kita bisa kembalikan mana dari biaya-biaya ini yang apa bisa dikurangi untuk apa marginnya tetap, harganya seperti yang diharapkan gitu ya. Nah, berikutnya tujuan akuntansi biaya. Ya, akuntansi biaya ini kan fokusnya adalah memang pencatatan gitu ya, pencatatan semua transaksi gitu ya dalam penjurnalan dan sampai kemudian nanti laporan laba rugi dan juga neraca. Nah tujuan pencatatan biaya di sini, tujuan dari akuntansi biaya adalah pertama membandingkan biaya aktual dengan estimasi. Nah seperti yang sudah kita bahas yang di di sebelum UTS gitu kan ada estimasi biaya, khususnya kalau estimasi biaya bahan dan tenaga kerja bisa jadi mungkin selisihnya sedikit ya, tetapi kalau terkait dengan estimasi biaya overhead pabrik ini biasanya yang selisihnya banyak. Karena apa? Estimasi biaya overhead pabrik biasanya hanya dihitung berdasarkan pembebanan, misalkan unit produksi, biaya bahan, biaya tenaga kerja, jam kerja langsung, jam kerja mesin gitu ya. Bukan berdasarkan komponen biaya yang sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk mengatasi selisih ini, untuk biaya penghitungan biaya overhead pabrik itu bisa dilakukan dengan sistem metode activity based costing gitu ya. Oke, kemudian yang kedua tujuannya mengetahui pemborosan yang tidak diinginkan sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan. Nah, pada saat kemudian ada selisih biaya ini nanti kan antara estimasi dan aktual nanti kita bisa lihat gitu kan. Kalau terjadi pemborosannya di komponen biaya mana, kita bisa ini. Kemudian membantu dalam mengubah harga jual dengan perubahan biaya. Maksudnya perubahan bukan manipulasi tetapi efisiensi. Siapa tahu di beberapa komponen ini memang terjadi inefisiensi gitu. Kemudian membantu dalam menemukan alasan untuk kenaikan atau penurunan keuntungan perusahaan. Nah, kalau misalkan terjadi inflasi semua biaya naik sehingga profitnya harga tetap, profit kan turun. Nah, bisa jadi ini menjadi alasan gitu ya. Loh, laporan akhir tahun kenapa ini profitnya turun gitu ya. Nah, ini alasannya begini gitu ya. Terjadi inflasi. Nah, terjadi nilai tukar misalkan rupiah melemah terhadap dolar padahal bahannya impor lah kan jadi mahal. Nah itu bisa membantu bukan kemudian cari-cari alasan gitu ya, menemukan alasan gitu ya, sehingga untuk ke depan gitu ya itu bisa kemudian disiapkan langkah antisipasi. Membantu dalam menentukan diskon. Diskon ini nanti bisa terkait dengan masalah di pemasaran gitu ya. Pada saat kita memberikan diskon itu bisa terjadi apa? Permintaan naik. Nah, permintaan naik itu kan sebenarnya bukan kemudian banyak yang beli, tetapi itu hanya terjadi pemindahan. Contoh begini, Anda memberikan diskon di Januari gitu ya. Kemudian sales naik. Bisa jadi nanti setelah diskon ini nggak ada di bulan Februari, Maret itu turun. Kenapa? Karena sebelumnya pada saat diberikan diskon, orang yang sebenarnya rencananya beli di Februari karena ada iming-iming diskon, dia kemudian mengubah rencana, dimajukan gitu. Ya sudahlah, mumpung ada diskon, saya ajukan aja pembelian. Padahal butuhnya bulan Februari. Karena ada iming-iming diskon dia maju. Sehingga bisa jadi
ini hanya terjadi apa? Perpindahan gitu, perpindahan permintaan ke periode yang lebih awal. Nah, nanti periode yang setelahnya ya kemudian akan turun dari biasanya. Gitu. Nah, itu kemudian kita bisa kaitannya apa memberikan diskon di sini adalah gitu ya. Nah kalau contoh misalkan persediaan banyak di gudang gitu ya nggak laku-laku ya sudah kasih diskon saja gitu. Biar apa? Ya biar persediaan di gudangnya habis. Kemudian membantu perusahaan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pembuatan produk buat sendiri atau beli dari luar. Gitu ya. Nah seperti tadi yang sudah dijelaskan gitu ya masing-masing ada risikonya. Kalau misalkan bisa lebih murah ya mungkin lebih baik buat sendiri. Membantu perusahaan untuk mempersiapkan anggaran, ya, kemudian membantu dalam merumuskan kebijakan dan rencana penentuan harga. Nah, dengan semua tercatat, kita bisa tahu kan berdasarkan masa lalu pun gitu ya catatannya, oh bahannya itu sekian, tenaga kerja yang dibutuhkan sekian, sehingga anggaran yang diperlukan sekian. Kemudian membantu dalam mengatur produksi dari suatu pekerjaan dari waktu ke waktu. Nah, ini maksudnya apa? Ini lebih untuk menyeimbangkan sistem anggaran saja. Bisa jadi biasanya rencana produksi itu memang dikeluarkan oleh bagian produksi atau bagian perencanaan pengendalian produksi. Tapi biasanya top manajemen juga gitu ya akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tidak serta-merta kemudian ajuan produksi berapapun juga disetujui, tidak, harus disesuaikan juga dengan anggaran. Nah, kemudian perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Kalau kajian terkait dengan akuntansi keuangan dan akuntansi biaya itu memungkinkan kita menghitung laba rugi dan juga menghitung neraca. Neraca itu kan isinya apa? Aktiva dan pasiva. Aktiva itu ada macam-macam aktiva, mulai aktiva tetap, tidak tetap, gitu ya. Yang tidak ada juga yang membagi aktiva lancar, tidak lancar. Kemudian pasiva itu ada kewajiban itu hutang dan juga ekuitas. Ekuitas itu adalah modal sendiri. Nah, dua-duanya bisa, gitu ya, untuk menghitung itu. Nah, kemudian akuntansi keuangan lebih berkaitan dengan transaksi eksternal, gitu ya, dengan pihak lain. Gitu. Misalkan pencatatan terhadap pembelian, penjualan, barang jasa, aset tetap, gitu ya, baik secara tunai maupun kredit. Sedangkan untuk akuntansi biaya itu transaksi internal. Transaksi internal ya proses produksi yang terjadi. Gitu ya. Sehingga untuk anak teknik industri itu kenapa kita belajar analisis akuntansi biaya. Analisis akuntansi biaya ini kan juga sebenarnya hanya pengembangan dari akuntansi biaya gitu ya. Karena kita lebih fokusnya adalah untuk mengetahui pencatatan transaksi internal bisnis. Sedangkan untuk yang eksternal ini lebih jagonya ya anak-anak akuntansi gitu ya. Tetapi untuk akuntansi biaya ya anak akuntansi pun jago. Kita tapi juga harus paham gitu ya, harus paham karena kita anak teknik. Kemudian memberikan perhatian khusus pada aspek pengendalian kuantitas dan harga dari sumber daya yang diperlukan gitu ya. Sehingga di sini perlu dikendalikan, jangan kemudian sumber daya itu boros digunakan. Harus sesuai dengan anggaran, harus efisien gitu ya. Seperti yang sudah Anda pelajari di PTI, Anda pasti sudah dikenalkan adalah productivity gitu ya. Productivity itu apa? Ya, input output bagi input. Output itu kalau bisa seefektif mungkin gitu kan. Input itu seefisien mungkin gitu ya. Berarti sebenarnya productivity adalah efektivitas bagi efisiensi. Kemudian jenis-jenis estimasi biaya gitu ya. Karena tadi sudah saya jelaskan di awal gitu ya, lingkungan jenis bisnis itu macam-macam, makanya kemudian berkembang juga beberapa jenis estimasi. Ada guesstimates, ini perkiraan dari detail dari suatu produk gitu ya. Nah, kemudian nanti berdasarkan pengalaman estimator dia akan menentukan gitu biayanya berapa. Nah, contohnya misalkan gitu ya, suatu perusahaan pesen gitu ya ke bengkel untuk membuatkan cetakan atau molding. Dia punya
gambar 3D-nya, terus permintaan spesifikasi bahannya atau materialnya, kemudian dia minta ini tolong kalau Anda buat biayanya berapa. Nah, ini kemudian si bengkel ini kan perlu seorang guesstimate gitu ya, untuk mengestimasi, berdasarkan kalau desainnya seperti ini, materialnya ini nanti perlu proses ini saja, biaya sekian, dan berdasarkan pengalamannya dia kemudian bisa menghitung gitu ya. Nah, ini adalah guesstimate berdasarkan pengalaman dari estimator, karena apa? Dia sering menemui kasus yang sama gitu ya, masa-masa yang sebelumnya. Kemudian estimasi berdasarkan anggaran. Ini merencanakan biaya tiap komponen proses produksi dengan melebihkan anggaran. Melebihkan ini bukan markup, tetapi lebih ke arah nanti akan ditambahkan semacam biaya lain-lain, atau misalkan biaya kontingensi gitu ya, kalau misalkan terjadi hal-hal ataupun risiko gitu ya yang tidak diinginkan. Dan plus kemudian setelah semua itu dipertimbangkan, plus ada markup di sini, yaitu penentuan atau penambahan berupa margin profit. Nah, itu adalah sistem estimasi anggaran. Gitu ya, berarti ada biaya tambah risiko, kemudian ditambah yaitu tadi biaya operasional lainnya tambah margin profit. Nah, itu adalah sistem anggaran. Kemudian ada catatan historis lainnya, hanya tinggal berdasarkan catatan historis kemarin. Kalau misalkan tidak ada inflasi, tidak ada gejolak nilai tukar, BBM nggak naik, gitu, PLN juga nggak naik, berarti kan kondisi stabil, ya kita bisa langsung pakai saja gitu ya, berdasarkan data historis. Nah, ini kan estimasi berdasarkan data historis atau catatan historis. Berikutnya estimasi parametrik atau statistik. Sebenarnya parametrik ini salah satu jenis estimasi dari statistik. Sebenarnya ada metode estimasi statistik lain, tetapi yang paling sering digunakan adalah menggunakan metode parametrik. Gitu ya. Parametrik di sini asumsinya adalah data berdistribusi normal. Kalau yang kemudian estimasi statistik lain yang non parametrik itu adalah asumsinya data tidak berdistribusi normal atau distribusi data tidak diketahui. Gitu. Nah, ini salah satu contoh yang sering dipakai adalah regresi linear. Baik turunannya ada regresi linear biasa, tunggal, regresi linear berganda, ataupun regresi logistik. Kalau logistik ini adalah maksudnya non-linear, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kasusnya misalkan nanti ada sebuah fungsi, regresi linear itu kan ada fungsi ya, Y sama dengan gitu kan A ditambah B kali X gitu. Nah, ini bisa kemudian itu nanti total biaya berapa itu adalah Y-nya gitu ya. Kemudian jumlah produk atau luas bangunan, kalau ini terkait dengan bisnis konstruksi, itu adalah X-nya, itulah B adalah parameternya, sehingga Y total biaya itu bisa dihitung berdasarkan A konstanta ditambah B itu parameter dikalikan dengan jumlah produk. Nah, contohnya sederhana yang seperti itu adalah metode parametrik, gitu ya. Bisa juga kemudian berkembang parameternya bukan hanya B saja, nanti ada B1, B2, B3 dan seterusnya, gitu ya. Tetapi misalkan di sini independen variabelnya yaitu X-nya adalah jumlah produk ataupun luas bangunan kalau di bisnis konstruksi. Kemudian juga estimasi yang terakhir adalah proyek, gitu ya. Nah, ini terkait proyek jangka panjang, misalkan pembuatan pesawat ulang-alik, pesawat tempur, pesawat penumpang, itu pun kan juga proyek jangka panjang karena berbasis order semua. Kemudian ataupun jembatan Suramadu, jembatan penghubung atau jembatan ini yang lainnya gitu ya, penghubung desa dan lain sebagainya, itu adalah estimasi proyek. Karena jangka panjang biasanya apa? Harus dipertimbangkan masalah matang-matang, misalkan inflasi gitu ya, perubahan kurs valuta asing terhadap rupiah,
kemudian perubahan mungkin tarif listrik, BBM, dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu perlu dipertimbangkan karena jangka panjang. Kalau jangka pendek 1-2 bulan mungkin hitungannya lebih mudah. Kalau jangka panjang ini yang jauh lebih sulit karena kebanyakan estimasi terkait dengan proyek ini kebanyakan realnya itu antara estimasi dan aktual nanti di akhir periode itu selisihnya besar, gitu ya. Sedikit sekali yang kemudian bisa pas, biasanya selalu selisih, bisa lebih besar lebih kecil, tapi kebanyakan kasus adalah lebih besar. Itu sehingga ini perlu estimasi yang ekstra gitu ya untuk estimasi proyek. Berikutnya kita bahas pentingnya estimasi yang realistis. Kenapa kita butuh estimasi yang realistis? Ya tentunya supaya tidak ada kerugian gitu ya. Bayangkan kalau misalkan antara estimasi dengan aktual, contoh estimasinya membuat kursi itu total biayanya adalah 500.000, ternyata aktualnya 1 juta. Anda jualnya 1 juta rugi gitu ya, nggak dapat untung. Ya, nah, contoh seperti itu. Sehingga estimasi dikatakan realistis apabila estimasi biaya yang telah dibuat sebelumnya menghasilkan keluaran yang hampir sama dengan biaya aktual gitu ya. Hampir sama. Kalau sama 100% ini susah gitu ya. Dukun pun mungkin susah gitu ya untuk mengestimasi akurat gitu. Estimasi biaya mungkin terbukti sebagai apa? Sebuah estimasi yang realistis gitu ya, apabila yaitu tadi selisihnya kecil. Kemudian jika estimasi yang melebihi nilai aktual terbukti jauh dari nilai itu melebihi kalau jauh dari biaya yang sebenarnya, berarti apa? Estimasi lebih besar dari nilai aktual. Nah, gitu ya. Contoh misalkan tadi estimasinya adalah biayanya 500.000 sehingga bisa dijual 1 juta gitu ya, karena butuh misalkan profitnya 500.000. Nah ternyata aktualnya adalah hanya 400.000. Loh, kan bagus Pak, berarti untungnya lebih besar. Oh, belum tentu itu maksudnya gimana? Bisa jadi perusahaan yang lain karena dia bisa mengestimasi 400, dia jualnya hanya 800 karena dia butuh apa? Profit sama 100%. Kan 400 tambah 400 kan 100%-nya. Lah yang ini 500 tambah 500 untuk keuntungan 100%. Nah, akhirnya kalah bersaing kan. Nah, ini juga nggak baik gitu. Berikutnya estimasi yang berada di bawah nilai aktual. Nah, tadi misalkan bahannya 500, estimasi bahan itu 500, kemudian apa nilai aktualnya ternyata 600 lah. Ini pun juga nggak benar. Contoh misalkan tadi dijual 1 juta, awalnya adalah proyeksinya untung 500, ternyata tinggal aktualnya hanya untung 400 lah. Ini kan rugi juga gitu ya. Nah, yang pas ya yang mirip hampir sama dengan 500 tersebut. Tetapi ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi akurasi estimasi, yaitu inflasi dan risiko. Ya, inflasi tadi sudah saya berkali-kali singgung gitu ya. Risiko inflasi bisa kan UMR bisa naik tiap tahun. Harga barang juga bisa naik, apalagi dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang lain gitu ya. Nah, ini inflasi. Berikutnya risiko. Risiko apa? Risiko yang dari kompetitor gitu ya, persaingan. Risiko apalagi kehilangan produk, risiko kerusakan mesin, risiko-risiko yang lain gitu. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan dalam melakukan estimasi. Dasarnya apa? Ya kita kan bisa belajar berdasarkan apa? Kejadian tersebut dari masa lalu gitu ya. Sehingga data historis ini sangat penting untuk dicatat karena ini juga kita bisa pertimbangkan untuk meningkatkan akurasi estimasi biaya. Nah, berikutnya prosedur estimasi. Prosedur secara keseluruhan yaitu ya pertama tentunya kita menetapkan desain gitu ya, secara lengkap.
gitu ya. Kemudian desain, misalkan ini produk, kemudian kan ada desain materialnya, kemudian nanti kita bisa hitung proses planningnya. Dari desain itu kita bisa turunkan apa bill of material dan operating proses chartnya. Kemudian kita bisa hitung juga waktu penyelesaian. Gitu ya. Nah, ini sebagai awalan. Gitu ya. Seperti tadi, ini adalah wilayahnya engineering. Gitu ya. Insinyur. Nah, dari data ini kemudian baru kita bisa mengestimasi biaya per departemen dengan tetap. Departemen ini maksudnya misalkan per stasiun kerja, gitu ya, dengan tepat. Kemudian kita bisa kemudian menyusun jadwal produksi dari departemen yang nanti bekerja untuk ini memproses produk tersebut, dan juga bisa melihat beban kerja setiap stasiun kerja yang bersangkutan. Nah, itu adalah setelah itu kita baru bisa gitu ya, kemudian menghitung biaya-biayanya sehingga bisa lebih akurat. Item utama yang diestimasi biasanya apa saja? Ya tentunya harga gitu ya. Terus kemudian keputusan membeli atau membuat. Nah, ini nanti mana yang lebih murah. Nah, dasar estimasi yang lain bisa berdasarkan berat bahan gitu ya. Kalau misalkan terkait dengan produk-produk yang curah gitu ya, bulk produk, misalkan apa biji besi gitu ya, beras, itu kan berat bahan. Kemudian biaya bahan gitu ya, biaya perolehan bahan, kemudian biaya pembelian dari luar, mesin, tenaga kerja, peralatan, overhead gitu ya, biaya pengemasan, laba, penentuan laba itu akan mempengaruhi harga jual. Kemudian diskon yang diperbolehkan berapa, jangan main pokoknya untuk mendongkrak penjualan yang diskon berapapun diberikan gitu ya. Ya nggak bisa seperti itu ya. Kemudian waktu pengiriman. Nah, semua ini tentunya nanti hasil estimasi diajukan ke top management gitu ya, ke manajer atau direktur untuk mendapatkan pengesahan. Oke, itu prosedurnya gitu ya. Ini tahap-tahapannya secara umum ringkas gitu ya, seperti itu. Kemudian kelonggaran pada estimasi. Efisiensi pekerja akan menurun jika harus bekerja secara terus-menerus. Oleh karena itu diperlukan adanya kelonggaran. Nah, nanti di analisis perancangan kerja Anda akan dikenalkan. Mungkin di PTI juga sudah sedikit disinggung gitu ya, terkait dengan kelonggaran bagi pekerja gitu ya, untuk menentukan atau menghitung waktu standar. Gitu ya. Itu nanti ada waktu proses ditambah performance rating, ditambah juga kelonggaran itu allowance. Kemudian pekerja membutuhkan waktu untuk mengukur dan memeriksa ketajaman alat. Nah, ini terkait dengan apa? Setup mesin gitu ya. Sudah siap nggak ini mesinnya gitu ya. Jangan-jangan asal apa karena misalkan bubut gitu kan, itu ada pahatnya ternyata sudah tidak tajam, nggak dicek, dipaksakan. Nah, bisa terjadi cacat produk. Nah, ini harus dihindari. Ataupun untuk waktu pribadi ya, tidak bisa kemudian kerja meskipun waktu jam kerja itu 8 jam di situ terus, mungkin kadang-kadang apa? Ya perlu ke belakang, ke toilet gitu ya. Perlu minum dulu gitu, dan lain sebagainya. Nah, kelonggaran ini dapat diberikan sebesar maksimal 15% dari total waktu. Nah, kalau total kerjanya 8 jam ya berarti berapa 15%-nya? Sekitar 8 jam kali 15% itu sekitar berapa? 7 ya, sekitar 1 jam gitu ya, sekitar 1 jam untuk waktu kelonggaran. Makanya kemudian di perusahaan ada istirahat gitu ya, 1 jam lebih kurang 45 menit sampai 1 jam. Kemudian di sela-sela itu juga masih diberikan kelonggaran pribadi gitu ya. Kalau misalkan kebelet gitu kan nggak bisa ditunda gitu ya. Kelonggaran lain-lain, nah, misalkan kelelahan pribadi lah, ini kalau pagi masih semangat gitu ya, biasanya setelah istirahat sudah makan, sudah mulai biasanya kalau setelah makan ngantuk gitu ya. Kemudian melakukan setup peralatan, nah, ini perlu dipertimbangkan. Kemudian pemeriksaan, kelonggaran untuk membersihkan, meminyaki mesin gitu ya, perawatan mesin, mengisi pendingin dan lain sebagainya, ini semua kelonggaran. Nah, ini sorry saya revisi, kelonggaran ini adalah 15% di luar kelonggaran yang istirahat tadi gitu ya.
Oke. Istirahat tadi di luar itu kalau misalkan 1 hari 8 jam kerja ya sebaiknya 8 jam kerja itu full gitu ya untuk ini, kemudian untuk itu ya istirahat sendiri karena itu sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan ya, harus ada break kerja, waktu istirahat di siang hari untuk makan, sholat, dan istirahat. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan penjelasan saya ini mudah dipahami terkait dengan estimasi biaya. Perlu saya ulangi adalah pembahasan terkait dengan estimasi biaya ini fokusnya adalah kita lingkupnya adalah secara umum gitu ya untuk jenis bisnis apapun juga. Makanya tadi ada beberapa jenis gitu ya, ada guesstimate gitu ya, proyek, historis, data historis atau catatan historis, kemudian parametrik gitu ya. Itu karena semua itu bisa kita gunakan gitu ya untuk masing-masing jenis bisnis yang dijalankan oleh perusahaan kita gitu, sehingga kita tinggal ini saja mana yang lebih pas gitu. Kalau proyek ya lebih pas untuk proyek konstruksi gitu ya yang jangka panjang gitu ya, nggak cocok kalau untuk misalkan otomotif gitu ya, kendaraan sepeda motor ya nggak cocok. Nah itu juga harus Anda pahami gitu ya. Kalau parametrik juga ya nggak cocok juga untuk proyek gitu ya, tetapi proyek pun hanya konstruksi misalkan perumahan gitu ya, bangun rumah gitu ya yang lebih bisa diprediksi gitu ya, bukan jangka panjang, mungkin hanya beberapa bulan bangun rumah kan jadi gitu ya, tidak 5 tahun 10 tahun ya kalau bangun hanya satu rumah. Kemudian yang guesstimates itu lebih cocok yang apa ya, yang punya pengalaman masa lalu yang cukup mumpuni gitu ya, sehingga di sini berarti lebih fokus adalah untuk produk-produk yang basis order, sehingga butuh apa, penilaian cepat, seperti itu. Ya, kalau data historis ya cenderung yang konstan gitu ya, tidak terjadi perubahan biaya yang signifikan. Anda bisa pakai itu data historis gitu. Kemudian ada yang terkait dengan anggaran. Nah, kalau anggaran ya pencatatan, kemudian ditambah biaya-biaya tersebut, tambah margin, ya itu lebih umum untuk proyek apapun juga sama. Tetapi di sini perlu saya tekankan, tidak kemudian menghalangi kita kemudian hanya menggunakan satu jenis saja. Kita bisa kemudian hybrid gitu ya, menggabungkan beberapa itu untuk meningkatkan akurasi estimasi kita gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga semua ini mudah untuk Anda pahami. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.